Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah subscribe belum? Bismillah, ini adalah tahapan lanjutan dari pengisian aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Excel untuk yayasan atau lembaga ya, yang lalu sudah saya posting dan sebagian teman-teman sudah mendapatkannya juga. Yang kemarin kan sudah membahas masalah akun rekening ya. Yang kali ini pembahasan khusus terkait penginputan transaksi dulu. Nanti untuk akun iuran atau donatur bisa lanjutan. Akun iuran, donatur, hutang itu lanjutan. Ini kan akun rekeningnya masih kosong. Ini akun yang sudah saya buat sendiri. Tinggal teman-teman sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kita masuk ke jurnal transaksi. Di sini ada kategori, ini ada kolom kategori. JAT adalah jurnal awal tahun. Jurnal awal tahun ya. Jadi jurnal awal tahun ini diisi hanya pada awal Januari pada tahun tersebut, pada tahun penginputan. Nah, karena ini 2020, maka ini diisi pada Januari 2020 ya. Untuk JA, ini kan JAT. JA ini jurnal awal. Jurnal awal ini diisinya pada awal bulan selain bulan yang awal tahun selain Januari maksudnya. Jadi Februari sampai Desember pengisiannya JA bukan JAT lagi. Kemudian JU ini adalah jurnal umum, penginputan secara umum ya. Ini bukan jurnal awal, bukan jurnal akhir, tetapi transaksi yang berjalan. Kemudian JPEN ini nggak apa-apa, nggak digunakan. JPEN ini tidak digunakan untuk perusahaan dagang atau perusahaan yang lainnya, perusahaan umum ya. JPEN yang pertama kan J strip PENY, yang kedua, yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah J strip PEN, PEN. Pen ini penutup jurnal. Penutup ini setiap akhir bulan. Kalau dalam perusahaan manufaktur, perusahaan dagang ataupun semacamnya biasa disebut dengan tutup buku. Nah, maka di sini kita gunakan JPEN ini setiap akhir bulan, semua bulan ya. Nanti insya Allah otomatis juga masuk ke akhir tahun. Jadi di sini ada, kita langsung mulai praktekan tanggal 1 bulan 1 Januari ya. Referensinya kita strip. Ini kita pilih JAT, diketik bisa, dipilih dari sini juga bisa. Ini saya ketik nama akunnya sesuai dengan kategorinya ya. Di sini kan kita tahu dalam yayasan atau lembaga ada 3 kategori. Tidak terikat, yaitu dana yang bebas digunakan. Terikat sementara, yaitu sementara digunakan. Misalkan ada seseorang mendonasikan dana, taruhlah 1 juta rupiah itu untuk membelikan mushaf. Misalkan untuk memberikan mushaf, qadarullah ternyata mushafnya sudah banyak, sudah melebihi kapasitas, maka itu juga sudah disesuaikan dengan akad awalnya bahwa disampaikan kepada donaturnya ketika mushafnya sudah terpenuhi, maka donasinya dialihkan ke donasi lain dan disetujui oleh donatur tersebut. Maka masuknya terikat sementara. Terikat permanen ini seperti wakaf tanah, kemudian zakat. Ini kan tidak bisa diganggu-gugat. Ada yang donasi zakat mal, maka disalurkan juga sesuai dengan asnafnya masing-masing. Jadi nggak bisa kita gunakan dana zakat ini untuk keperluan operasional, itu nggak bisa. Seperti itu ya, saldo awal juga kita input sesuai dengan kategorinya. Misalkan di sini ada kas dan bank 1, misalkan. Asal dananya adalah total dari aset bersih tidak terikat. Jadi ada 2 penginputan ya. Ada kolom debit ini adalah akun yang kemasukan dana tersebut. Kolom kredit ini adalah asal dari akun yang masuk ke dana yang di debit tadi. Ini kan misalkan di sini kas, kita isi saldo awal. Yang bawahnya saldo awal juga, jadi ada 3. Batasannya kita isi tidak terikat.
ketiganya sudah terikat. Nah, di kas ini ada duit 2 juta rupiah misalkan. Di bank satu ada 4 juta rupiah. Nah, makanya di sini ada keterangan ada kesalahan data karena harus sesuai yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini. Di aset bersih tidak terikat ini, maka kita isi jumlah dari yang di sini. Kan modalnya asalnya dari sini. Kalau perusahaan dagang di sini biasa disebut dengan modal. Maka di sini kita isi 6 juta rupiah. 6 juta rupiah, kita tarik dari blok dari sini tanggal yang sampai JAT, klik kontrol sampai bentuknya ya, klik kontrol, tarik sampai bawah. Atau bisa nanti sekalian kalau sudah diisi boleh. Kita tarik sampai terkopi sampai bawah. Ini saldonya keterangannya sudah seimbang ya. Kita lihat laporan keuangan, ini kita ubah dulu ke Januari. Ya saldonya sudah terisi ya 6 juta. Posisi keuangannya juga kita isi dulu yang Januari dulu. Januari, ya ini 6 juta, 2 juta, 4 juta, 6 juta. Ini aset bersih 6 juta ya. Berdasarkan batasan, ini sudah terisi juga ya ini. 6 juta juga ya. Berdasarkan batasan, ini ada tidak terikat, sementara, dan permanen. Kita lanjut ke akun yang tidak terikat permanen ya. Terikat sementara kita anggap tidak ada saldonya. Misalkan masuk ke terikat permanen itu ada di bank 2, itu bank khusus zakat, misalkan dana zakat mal masuknya di bank 2, asalnya adalah dari aset bersih terikat permanen. Ini juga kita isi saldo awal, batasannya kita isi terikat permanen. Misalkan saldo awal di bank 2 dana zakat itu ada 12 juta rupiah. Kita copy saja langsung sini. Ini Ctrl D untuk memudahkan itu mengcopy dari atas ya, sel atas. Ya. Maka di sini juga akan masuk dana terikat permanennya. Ya ini 12 juta ya. Posisi keuangan juga 12 juta sudah masuk, berdasarkan batasan juga 12 juta di sini sudah masuk. Jadi seperti itu, ini saldo awal. Untuk Januari menggunakan JAT. Taruhlah kan dalam 1 bulan itu banyak transaksi ya, banyak penginputan data. Kita permisalkan kita rangkum menjadi satu data, misalkan tanggal 20 bulan 1. Kita reference strip, maka di sini kita ubah JU, kan ini sudah mulai transaksi ya. Jurnal umum, kita pilih misalkan kita ini permisalkan ya, karena kan kalau 1 bulan banyak transaksi, ini permisalan saja. Ada kemasukan dana pada kas kecil misalkan, masuk ke kas kecil, asal dananya adalah dari infak atau sodako. Kalau tidak terikat ini ya, donasi duafa, misalkan donasi duafa. Kita isi di sini donasi duafa atas nama Ahmad misalkan. Ini hanya pendataan saja, jadi diisi namanya. Kalau untuk penyebutan nama itu dikembalikan kepada akad dari kedua belah pihak ya. Di sini kita isi terikat sementara, karena donasi duafa terikat sementara bisa terpenuhi dari donasi saldo awal yang masih ada ataupun ternyata memang sudah terpenuhi. Donasi duafa ada misalkan 2.300.000. Kita copy saja ke bawah. Ini kita salin juga, Ctrl D. Maka nanti insya Allah di sini akan berubah juga. Ya ini sudah masuk ya, 2.300.000, asalnya adalah donasi duafa, masuknya ke aset bersih terikat sementara. Posisi keuangannya juga sudah berubah. Ini ada 2.300.000 ya, masuk di sini. Kenapa data error? Karena belum ditutup. Seperti yang disampaikan di awal, setiap akhir bulan harus ditutup. Maka kita tutup. Cara menutupnya, kita ke laporan perubahan aset atau aktivitas dan aktivitas. Kita lihat di sini, di kolom penambahan atau pengurangan ini, tinggal kita copy saja. Karena ini yang ada isinya aset bersih yang sementara, maka di sini aja kita isi. Kita copy. Ini 2.300.000. Kalau ini nggak usah di copy ya. Kita
kita langsung ketik aja. Masuknya ke aset bersih terikat permanen. Terikat sementara, maaf. Nah, kita isi di tanggal 31 Januari. Kita isi dengan JPEN ya, jurnal penutup JPEN, jurnal penutup. Asalnya kita isi di sini, asal dananya itu pilih ikhtisar. Ikhtisar ini adalah akun penutupan. Masuknya ke aset bersih, terikat sementara. Terikat sementara. Ya, ini. Di sini keterangannya penutupan, misalkan. Ini juga kita pilih terikat sementara 2.300.000 tadi ya. Copy, masuk ke sini. Ini juga kita copy. Tanggal harus diisi ya. Karena kalau tanggal tidak diisi, otomatis dia tidak terinput datanya. Maka tanggal ini, kolom tanggal, wajib diisi setiap transaksi. Kita bisa lihat di laporan keuangan, aktivitas, laporan posisi keuangan. Ini insya Allah sudah berubah. Ya, ini saldo seimbang ya. Ini sudah masuk 2.300.000. Kemudian di berdasarkan batasan juga ini sudah masuk 2.300.000. Ini keterangannya saldo seimbang. Kalau error, misalkan ini saya ubah 123. Kalau error, dia pasti error keterangannya. Ya, data error ya. Kalau dia ada kesalahan pada data. Jadi insya Allah sudah mudah. Cukup seperti itu saja. Jadi sampai akhir tahun 31 Desember juga diisi sama seperti gini. Perbedaannya kalau JAT dengan JA-nya saja. JAT ini diisi di awal Januari, intinya awal tahun inputan ya. Misalkan terkadang saya pun menemukan penginputan awal itu pada bulan Februari, karena bulan Januari misalkan lembaga tersebut libur, tidak ada pemasukan, tidak ada aktivitas, maka kan Januari nggak ada proses ya. Yang di-input mulai Februari, maka diisinya misalkan ini tanggal 1 Februari, maka di sini JAT nggak apa-apa. Nanti otomatis di bulan Januari kan kosong. Intinya ini setiap awal tahun penginputan. Jadi masuk semua ke laporan posisi keuangan berdasarkan batasan, posisi keuangan berdasarkan batasan, laporan arus kas juga masuk. Tinggal dipilih nanti kategorinya. Sini posisi keuangan, kategorinya periode, pilih 2020 misalkan. Maka dia sudah masuk di segini. Karena di akhir tadi kan saldonya segini ya, 20.300.000. Posisi keuangan juga tinggal dipilih, jangan pilih Januari dulu ya, pilih 2020. Maka tidak berubah karena kan tadi datanya hanya itu saja ya. Laporan arus kas juga di sini sudah ada, nanti otomatis masuk semua. Buku besar juga sudah ada, misalkan di sini kita pilih kas kecil 2020, saldo awal kan nggak ada, seperti yang tadi dilihat ya, saldo awalnya nggak ada. Nanti kan di sini masuk semua di akun rekening ya. Ini kas kecil, saldo awal kan nggak ada ya, ini kosong, saldo awal nggak ada, maka dia di buku besar ada transaksi ternyata yang tadi ya, ada donasi duafa tadi, terikat sementara masuk 2 juta, saldo akhirnya 2.300.000. Tinggal dipilih di akunnya masing-masing, insya Allah sudah ada semua. Kalau ada transaksi ini, kenapa ini kosong? Karena nggak ada transaksinya. Karena nggak ada transaksinya ya, karena kita anggap sudah kita rangkum tadi dalam satu kali input saja. Baiklah, untuk grafik juga nanti insya Allah semuanya datanya itu otomatis sudah masuk ya ini ya. Pemasukan Januari karena diisi Januari saja. Surplusnya, keterangannya sudah ada semua. Aktivitas rekap data tahunan nanti insya Allah masuk ya ini. Karena nggak ada pengeluaran tadi ya. Kita isinya pemasukan saja, masuk juga. Aktivitas tahunan juga dalam 1 tahun itu ada. Bulan Januari total dari sekian, ini ada masuk 2 juta sampai Desember. Insya Allah sudah terinput secara otomatis. Untuk persediaan stok, depresi atau amortisasi, kemudian data hutang, iuran, nanti insya Allah di video selanjutnya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas ya. Sekian untuk teman-teman yang belum mendapatkan aplikasinya, bisa ditonton di video yang awal ya. Kalau di atas tidak muncul, maka video di awal yang berjudul aplikasi akuntansi
yayasan atau lembaga untuk Islam ya, gratis. Barakallahu fikum.